wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ay man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus yang kita hormati guru kita bersama, yaitu Ustadz Haji Badruz Zaman, Ustadz Misbahul Anwar, para guru, para kiai, para masyayikh yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga tidak mengurangi rasa takriman wa ta'ziman wa mahabbah. Semoga dengan berkumpul kita semua di sini bisa mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini, di hari ke-9 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, baik itu nikmat kecil maupun besar, wabil khusus iman, Islam, sehat badan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Semoga langkah kita, niat kita bisa menjadi catatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya yang selalu bermujahadah, yang selalu berjuang untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tegas di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain, idan lan arda ala ahadin min ummati yadkhulun nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan arda, tidak akan pernah ridha ada salah satu umatnya yang masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki doa yang akan diijabah oleh Allah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyimpan doanya untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat nanti, selama umatnya tidak menduakan Allah, selama umatnya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin, jamaah Masjid Jami' Al-Faizin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya yang berbicara depan di sini guru kita Kiai Haji Nur Sofa Thohir. Beliau mengirimkan salam kepada jamaah. Mohon maaf pada siang hari ini tidak bisa hadir karena ada urusan di Cirebon. Kita doakan guru kita semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat Allah, bulan yang dimana penuh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan yang dimana setiap doa hamba Allah, Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan. Apa dalilnya? Ditegaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي. Dan apabila ada yang bertanya tentang diriku wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan bagi siapa? Bagi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hajat-hajat kita, kalau keinginan-keinginan kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat falyastajibuli, hendaklah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah kita beriman kepada Allah agar kita semua mendapatkan kebenaran, agar kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, dalam naungan Al-Quran yang ditulis oleh Ibrahim Hussein Asy-Syadzili, yaitu yang biasa kita kenal sebagai Sayyid Qutb. Beliau mentafsirkan kenapa Allah meletakkan ayat ini ketika Allah berbicara mengenai ibadah puasa. Karena doa orang yang berpuasa lebih cepat. Karena doa orang yang berpuasa itu lebih dekat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama salah satunya ketika di waktu berbuka. Karena nanti ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsinya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak cucu Adam Allah akan lipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha, satu kebaikan Allah akan melipat gandakan menjadi 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, maka sesungguhnya puasa itu adalah milik Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Karena kenapa? Yad'u syahwatahu wa ta'ama min ajli, karena mereka semua telah meninggalkan syahwatnya, baik makanannya, minumannya, maupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, kebahagiaan ketika di waktu berbuka. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan ketika di waktu berbuka tadi? Oh, ternyata ketika di waktu berbuka atau menjelang waktu berbuka ada doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita udah nafsu duluan, depan ada bakwan pakai sambel, udah mantep aja itu. Ada es blewah pakai timun, pakai sirup marjan, timun suri, udah seger aja. Kadang kita udah nafsu duluan. Makanya guru-guru kita itu mengajarkan menjelang waktu berbuka untuk membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nanti ada juga hadis dari Rasulullah, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun mustajabatun, sesungguhnya bagi orang berpuasa ketika di waktu berbuka ada doa yang akan diijabah oleh Allah. Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun ma la turaddu, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika di waktu berbuka ada doa yang tidak akan tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaimin jamaah dirahmatil Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sampai Ramadan pergi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Pada tangga yang pertama sampai dengan tangga yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Setelah turun dari mimbar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau di atas mimbar mengucapkan amin." Maka sabda dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tadi Jibril telah datang kepadaku." Yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya, celakalah bagi siapa yang masih berjumpa dengan bulan Ramadan sampai Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga jauh darinya. Maka orang-orang seperti ini disebut sebagai orang yang khosir, orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah puasa itu ditunjukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, menggunakan harfun nida, ajakan, panggilan bagi orang-orang beriman kepada Allah, diwajibkan baginya untuk melaksanakan puasa. Allah menggunakan kata dalam Al-Quran itu as-siyam, bukan kata as-saum. As-siyam dalam kajian tafsir itu yang berarti puasa lahir maupun batin. Batinnya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, telinganya puasa. Jadi lahir dan batinnya berpuasa. Sedangkan menggunakan kata as-saum, hanya lahirnya saja, belum tentu batinnya puasa. Puasa masih ngomongin orang, puasa masih dengki sama tetangganya. Harus kita hindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Karena kenapa? Agar kita semua meraih nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah. Bapak, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesulit hidup kita di dunia, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Apa dalilnya? Surah At-Tolak ayat kedua, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan bagi siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Man itu ismun mausulun yadullu ala amiyah, huruf sambung yang menunjukkan kepada subjek maupun objek tanpa batas. Baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, selama ia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah menggunakan kata makhraja, bukan kata al-makhraja. Makhraja bentuknya nakirah, global, umum, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada setiap hambanya, "Wahai hambaku, jika kalian memiliki kesulitan hidup, baik kesulitan dalam berumah tangga, kesulitan di kantor, kesulitan dalam berdagang, kesulitan hubungan sosial, sehingga kita bertakwa kepada Allah, pasti pelan-pelan Allah akan memberikan jalan keluarnya." Maaf, harta kita boleh banyak, kedudukan kita boleh tinggi, bahkan jabatan kita boleh tinggi, tetapi yang menjadi pertanyaan besar, apabila kita masih memiliki kesulitan hidup sampai dengan saat ini, mungkin bukan karena harta kita yang kurang banyak, mungkin bukan karena jabatan kita yang kurang tinggi, mungkin bukan karena pendidikan kita yang kurang tinggi. Satu, mungkin karena kita kurang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Qur'an. Saya sering melihat YouTube di Al-Faizin, ibu-ibu ya, ada 9 juz ya, baca Al-Qur'an ya. Alhamdulillah, luar biasa ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunannya Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk yang paling lurus
wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman kepada Allah dan orang-orang beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang baik, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi pembisnis yang baik, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin selamat dari dunia ini dan nanti ketika bertemu di akhirat kita membawa keselamatan, maka membacalah Al-Quran. Karena mausuful Quran dalam kitab Manul Qoton, sifat-sifat dari Al-Quran diantaranya sebagai huda wa syifa, sebagai petunjuk dan sebagai obat yang diberikan oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, petunjuk bagi orang-orang bertakwa kepada Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan telah kami turunkan dari Al-Quran yang dimana Al-Quran di dalamnya sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan dari umat Nabi Muhammad SAW, ketika ia membaca Al-Quran, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, bifahmin ay bi ghairi fahmin, apakah ia membaca Al-Quran paham secara makna atau tidak paham secara makna, tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barar, orang yang pandai, orang yang lancar dalam membaca Al-Quran, kelak akan bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa lahu ajrun muttafaqun alaih. Dan orang atau bagi siapa yang baca Al-Quran, membacanya masih terbata-bata, masih belajar, tetap akan mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kita atau mengajarkan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban. Bacalah Al-Qur'an, maka bagi siapa setiap hamba yang baca Al-Qur'an, maka hatinya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Al-Qur'an itu adalah hidangan yang diberikan oleh Allah. Ketika seorang hamba membaca Al-Quran, berarti ia telah makan hidangan yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah akan memberikan keselamatan, sehingga Allah akan memberikan kebaikan, baik hidupnya di dunia maupun di akhirat. Ini yang dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Intinya, bulan Ramadan ketika di waktu berbuka ternyata ada doa yang akan diijabah oleh Allah. Lalu yang kedua, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita selalu membaca Al-Quran, insya Allah kita diberikan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri.